Shalom. Bila kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk datang, untuk hinggap di dalam kehidupan kita, kita merasakan akan hadirat Tuhan. Kita biar dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Biarlah Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam kehidupan kita. Di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara Bapak Ibu untuk bangga berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi Engkau, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sembah Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Syukur Engkau hadir Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir. Engkau hadir. Syukur. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Engkau hadir. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengundang Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu tercurah atas kami Tuhan. Biarlah kami diurapi karena Roh-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kau urapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan hati kami Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah kuasa-Mu mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dia boleh disertakan oleh kuasa-Mu Tuhan, dan boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan para rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Biarlah kita, pujian kita senada dengan Tuhan. Melawat setiap hati.
kita diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, terlebih kita sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Saya undang Bapak Ibu bangun berdiri.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah memberi dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Engkau berkati, jadi lelah mereka ya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menjalankannya dan hamba-Mu yang akan mengelolanya ya Bapa. Dan biarlah persembahan kami pada pagi hari ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan disusul kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau roh itu hidup di dalam kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
lambaikan tangan kita ke depan anak-anak. Kita mau mintakan berkat untuk anak-anak ini. Sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kuasa Allah sendiri yang bekerja untuk anak-anak ini. Kami akan urapi anak-anak ini dengan kuasa-Mu Bapa. Kami mohon biarlah minyak urapan ini senantiasa boleh mengalir dalam tubuh anak-anak ini. Terima kasih Bapa.
kita tajam anak-anak kita, berkati anak-anak. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah untuk anak-anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan roh hikmat, akal budi yang dari surga. Jauhkan dari segala kenakalan. Boleh menurut kepada Tuhan dan menurut kepada orang tua. Tuhan, cukupkan apa menjadi kebutuhan anak-anak ini untuk sekolahnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan untuk orang tuanya yang mengasuh, baik kakek neneknya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah tercurah untuk anak-anak ini. Dan Roh Kudus boleh mengurapi anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Bentar kami tidak diisi dengan kebenaran firman. Roh Kudus bekerja atas kami segalanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, walaupun semalam kita sudah beribadah, namun kita tetap semangat hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk selalu hadir di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih menikmati suasana kenaikan Tuhan dan menantikan pencurahan Roh Kudus atau hari Pantekosta selama 10 hari, dan hari ini hari yang ketiga, tapi kita mau tetap menantikan curahan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau baca firman Tuhan tentang peristiwa Pentakosta ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Ayat yang ganjil saya bacakan, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara yang membacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Silakan duduk. Pada ayat ini kita melihat bahwa curahan Roh Kudus turun atas seluruh murid-murid Tuhan Yesus, dan seperti angin kencang bunyinya, dan seperti lidah-lidah api, seperti yang kita lihat pada video hari Kamis yang lalu. Itu dahsyat sekali ya videonya, seperti api yang jegler-jegler gitu ya. Itu kelihatannya seperti itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya murid-muridnya, tetapi semua orang yang ada di situ, yang ada di Yerusalem, yang ada di Bait Allah. Mereka bisa berbahasa lain. Yang tadinya mereka bukan orang Israel, mereka bisa berbahasa Israel. Yang tadinya mereka bukan orang Yahudi, mereka bisa berbahasa Yahudi. Nah, saya melihat sendiri seperti itu ketika saya berada di Sidoarjo dan di Jakarta juga. Saya melihat orang ini bukan orang yang pintar berbahasa Mandarin. Namun ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus,
dia bisa berbahasa Mandarin, ya, bahasa lain yang bukan bahasa dia. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Ya. Kalau saat ini ada Bapak Ibu yang sudah bisa berbahasa roh, ya, itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Ya. Kalau GKN mungkin belum ada ya bahasa roh ya, bahasa lain ya, istilahnya bahasa lain. Bahasa lain itu ya seperti itu, yang kita tadinya nggak bisa bahasa Aceh mungkin ya, kita tiba-tiba bahasa Aceh, atau kita nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba bisa was ya, what it's ya, itu ya. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mengapa Roh Kudus itu dicurahkan buat kita orang-orang percaya? Kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tujuan Roh Kudus dicurahkan, mungkin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan buat Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kemarin Ibu Gembala juga sudah mengatakan bagaimana kita harus menjadi saksi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebalkan, ya. Tapi kita mau menjadi saksi Tuhan. Kita ini seperti orang, seperti kerupuk yang di dalam toples, yang selalu diawasi dari segala arah. Toples kaca ya, bukan toples Tupperware. Kalau Tupperware gak kelihatan, ya. Kaca, toples kaca yang bulat itu kan dari segala arah kelihatan. Hidup kita ini disoroti, maka dari itu kita perlu Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus itu memberikan keberanian. Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Petrus yang tadinya mengkhianati Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus, dia ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus berani berkhotbah, bahkan 3.000 orang bertobat. Ya. Dia bukan lagi menjadi seorang pengecut yang sudah menyangkal Tuhan. Tapi dia sekarang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi murid yang berani memberitakan firman Tuhan. Dan luar biasanya dia bisa menobatkan 3.000 orang. Bahkan di cerita selanjutnya, di firman Tuhan selanjutnya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Didukung dengan 1 Korintus 2 ayat yang keempat. 1 Korintus 2 ayat yang keempat.
1 Korintus 2 ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Yang ketiga, untuk mengontrol orang percaya. Kata-kata kita bukan lagi kata-kata yang sia-sia, tetapi kata-kata yang penuh berkat. Ya, bukan lagi kata-kata yang penuh kutukan, tetapi kata-kata yang penuh berkat kepada orang lain. Ya. Ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita tidak lagi mabuk oleh anggur seperti yang tadi dikatakan. Tetapi hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dikontrol. Ya, ada kontrol. Seperti remote ya. Hidup kita tidak lagi los ya, tetapi ada pengontrol, ada remote. Kata-kata kita lagi tidak kata-kata yang sia-sia. Ya. Kalau kita merasa bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, ya, kontrollah perkataan kita. Jangan kata-kata yang tidak baik yang keluar dari mulut kita. Apalagi kita sebagai orang tua, ya. Kata-kata kita ini mandi, ampuh, manjur ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Kalau perlu kita mau mendoakan anak-anak kita. Jangan dikutuki, ya. Jangan dikata-katai. Kamu bodoh, ya. Ya bodoh temenan. Ya. Kalau anak kita nggak bisa bilang apa? Kok gak pinter sih? Ya, padahal sama aja ya. Kok gak pinter sih kamu nih? Jangan katakan bodoh, bodoh, bodoh. Akhirnya bodoh terus ya. Ya, inilah Roh Kudus sebagai pengontrol hidup orang percaya. Kemudian yang keempat, Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus itu memberikan kuasa buat kita. Ya. Karena itu jangan main-main. Ya, dengan Roh Kudus. Jangan sedikit-sedikit karena kita sudah menerima Roh Kudus, jangan sedikit panggil Ibu Pendeta, panggil Pak Pendeta untuk mendoakan. Atau memang kuasanya Bu Pendeta, Pak Pendeta lebih besar? Tidak. Kita semua memiliki kuasa yang sama. Ya. Untuk mendoakan, untuk berdoa. Saya ingat ceritanya bapak saya karena tinggal di desa. Yang didoakan bukan orang sakit, tetapi kambing, ya. Kambing yang mau melahirkan yang didoakan. Ya. Pak Pendeta, tolong saya. Kenapa, Bu? Ini kambing saya mau melahirkan, tolong didoakan, ya. Karena saking percayanya dengan doa Pak Pendeta. Ya, ya memang kambingnya melahirkan dengan selamat. Ya. Bahkan berapa ekor gitu yang dilahirkan kambing ini. Tapi kita sekarang ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita memiliki kuasa. Kita mau doakan diri kita sendiri. Kita mau doakan anggota keluarga kita sendiri. Ya. Karena kita yakin dan percaya kuasa Tuhan itu sama buat kita. Bukan hanya buat Pak Pendeta, Bu Pendeta, atau buat penginjil. Ya. Sekali kebas dengan jasnya, blek, ya. Ya. Karena apa?
Lah gandengan, lek gak gandengan yo gak tiba kabeh ya. Lah gandengan ya jadi jatuh semua ya. Jatuh satu, jatuh semua. Itu saya lihat sendiri, saya alami lah. Aku digandeng ya melok tiba ya, melok rebah. Nah, tapi kalau kita sendiri mengalami bisa itu, kita bisa rebah. Ya. Jangan terlalu mendewakan seorang hamba Tuhan. Nanti kita kecewa. Banggakan Tuhan saja. Ya. Banyak contohnya orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan karena itu tadi, mengidolakan hamba Tuhan. Ya. Kakak teman saya yang tadinya wow, pelayanannya begitu luar biasa. Tiba-tiba berpindah keyakinan. Kenapa? Itu tadi, terlalu mengidolakan hamba Tuhan. Nah, ketika hamba Tuhan itu mengecewakan dia sekali saja, langsung pergi wis. Ya. Makanya kita jangan mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia yang memiliki kelemahan, yang memiliki kekurangan. Kita akan kecewa kalau kita mengidolakan hamba Tuhan. Ya, itulah tujuan Roh Kudus dicurahkan. Namun kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, apa yang akan kita alami? Kita melihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, tanpa Roh Kudus kita akan menjadi lemah, mudah jatuh di dalam dosa karena tubuh kita dikuasai dan dicobai oleh keinginan daging. Dari ayat ini kita melihat keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Roh. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai kita sering kali jatuh di dalam dosa yang sama. Menuruti keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita. Ya. Kita melihat dari Galatia pasal 5 itu apa saja keinginan daging ya. Di situ bisa kita lihat. Saya tidak perlu menjabarkan. Nah, tanpa Roh Kudus kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Jangan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali lagi. Wis cukup sekali Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, mati buat kita. Ya. Memang kita ini manusia yang berdosa. Memang kita manusia yang penuh kelemahan, mudah tergoda. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan menjadi kuat iman kita, tidak akan mudah jatuh. Lanjutnya, Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang terjadi? Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, tanpa Roh Kudus tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Dalam buah Roh ada salah satunya ada sukacita. Nah, tanpa Roh Kudus tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Wajahnya bersengut ya. Tidak ada cahaya dalam hidup kita. Wajahnya ini tidak terpancar cahaya.
Orang itu lihat, duh kok wong iki besengut ae kan guyune. Tetapi dengan Roh Kudus itu dalam hidup kita, orang ini melihat sewenang gitu ya. Kalau lihat kita, ya, aku cek senengi kalau lihat Bum Digit gitu ya, senyum terus, ya, gak ada besengut-besengutnya ya. Terpancar sinar dari Tuhan, sinar kemuliaan. Makanya di dalam keluarga kita ciptakan damai sejahtera. Jadi tadi diceritani ponakan saya, mamaku kemarin loh, Bude marah-marah pagi-pagi. Lah lapo marah-marah pagi-pagi? Lah kakak nggak ada yang bangun, termasuk kamu. Iya. Nah, akhirnya ya wes, ya ngomel mamanya ya. Nggak ada damai sejahtera akhirnya ya. Ya, kita mau ciptakan damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga kita. Jangan pagi-pagi sudah bermazmur. Mazmur 1 sampai 150. Ya. Saya orangnya diem. Kalau saya nggak suka ya menengai, ya. Paling-paling ngopo tak banting gitu. Sama aja ya. Ya. Saya nggak pernah enggak. Diem aja ya. Kalaupun anak-anak saya enggak berkenan di hati saya, ya sudah saya diem. Paling-paling papanya ngomel, tapi ngomelnya sama saya. Doain enggak ngomel sama anak-anak ya. Ini tidak menciptakan damai sejahtera dalam keluarga. Ya, maka dari itu kita kalau sudah merasa dipenuhi Roh Kudus, ciptakan damai sejahtera dalam keluarga kita. Ada sukacita dalam hidup kita. Karena itu kita harus menjaga agar hidup kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus itu menjadikan kita saksi Tuhan, memberikan kita kekuatan, menjadikan kontrol dalam hidup kita, dan kita akan memiliki kuasa. Ya. Saya tidak akan berlama-lama menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan. Saya undang pemain musik dan tim PAW, ya. Kita mau menyembah dalam hadirat Tuhan, mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Kalau sekarang ini ada kepahitan, ada sakit hati dalam hidup kita, minta ampun sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Hanya dekat Allah, aku tenang. Haleluya Yesus. Kalau kita tinggal diam, tenang di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan hadiratnya tuh ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kalau kita datang dengan emosi, kita tidak akan pernah tahu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita datang dengan tenang, dengan damai sejahtera dalam Tuhan, maka kita akan merasakan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku. Sungguh Tuhan, kami merasakan ketenangan ketika kami dekat dengan Engkau, Yesus. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu biarlah hati kami mau memiliki kerinduan untuk selalu hidup dekat dengan Engkau, Tuhan. Menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Miliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, Tuhan. Katakan dengan kesungguhan. Aku ingin, Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Engkau. Aku ingin, Tuhan, Roh-Mu itu diam di dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Angkat tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu
hidup seturut dengan kehendak-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa,
berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau walaupun kami pulang, Engkau tetap ada menyertai kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini dan memberkati setiap jemaatmu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu tetap tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bila roh Allah ada. Persembahan Bapak Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membawakan dengan berlipat kali ganda. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Ibu Ike, bela Tuhan pakai semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang dirindukan boleh Tuhan selalu sediakan. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 sore. Dan Kamis ada ibadah kesaksian online dimulai jam 6 pagi. Dan minggu depan ibadah raya dan sekolah minggu jam 6 pagi. Tetap minggu depan berjamaah suci dan perpuluhan disiapkan mulai dari sekarang biar minggu depan tidak lupa dan tidak ketinggalan. Biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berlipat-lipat. Amin. Tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah longgar, tapi kita mau tetap waspada, tetap berjaga-jaga agar kita tetap sehat, tetap kita beribadah dan kita tetap melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita mau bangkit berdiri, kita mengucapkan doa yang bis.
Biarlah setiap persembahan kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Engkau, hamba-hambamu yang sudah melayani. Tuhan berkati. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap setia. Kami boleh menjaga hati kami, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing, Bapa. Karena itu ya yang memberikan kekuatan bagi kami, keberanian untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini saudara kami yang mungkin dalam kesehatannya kurang baik, biarlah Engkau jamah, baik Pak Juwita, Pak Didit, Bu Tuti, juga Ibu Agus, juga Bu Madrim, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat datang. Tuhan juga akan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang prima Tuhan, sehingga senantiasa kami boleh tetap setia kepada Engkau. Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan. Tuhan ekonominya, rumah tangganya, keuangannya, oh Tuhan apapun yang diperlukan oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami. Kami teringat untuk bangsa negara kami Tuhan. Presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW. Baik oh Tuhan TNI, Polri, DPR, MPR, baik pekerja-pekerja yang lain. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan tetap menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Oh Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berikan berkat untuk kami segalanya. Kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tadakan hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani limpah atas kami segalanya. Terlebih berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita segalanya. Amin.